Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah hubungan toksik bersama narsistik ya. Kira-kira bagaimana hubungan toksik yang sangat menyakitkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan di sini saya coaching ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin ya, kenapa gelap ya? Karena kalau saya coaching saya nggak reading ya. Jadi saya di sini hanya memberikan pencerahan kepada kalian ya, tanpa ada beberapa yang pakai kartu tarot ataupun ada juga saya memberikan coaching dari jawaban ya, dari pertanyaan-pertanyaan kalian para netizen ya, yang mana kalian ketik di kolom komentar kemarin ya. Oke, jadi jangan bertanya lagi kenapa gelap ya, karena situasi dan kondisinya sebenarnya nggak bisa, saya nggak di meja readingan sehingga saya tidak memakai gambar ya. Jadi gelap karena memang situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Dan di sini saya cuman coaching ya, supaya artinya saya ada terpanggil secara jiwa untuk tetap memberikan pencerahan kepada kalian. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan dengan jelas ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus, hubungan bersama narsistik atau dalam hubungan toksik ya, lebih parahnya kalau dengan narsistik. Bagaimana? Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya. Saya berbagi di sini karena dia bertanya, jadi tidak dibilangnya tidak personal ya, tetapi secara umum supaya kalian ataupun netizen juga tahu bagaimana psikologi untuk narsistik ya. Dan maaf agak berisik ya. Oke, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, di sini saya lihat ya untuk Taurus ya, kamu itu ada beberapa yang mungkin kondisinya lagi tidak baik-baik saja dalam hubungan ya. Mungkin kamu diporotin, diperas ya, ada yang kamu harus, kalau seandainya sudah nikah, kamu harus ikut saya ini suamimu, atau harus dengar-dengar ya, kalau tidak ya saya akan bongkar rahasiamu. Ini ada juga sahabat ya. Di sini kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya, karena saya mengambil energi paling dominan dari Taurus yang terkoneksi dengan hubungan toksik, apalagi dengan orang-orang narsistik ya. Tetapi saya mau bahas dulu dengan orang toksik ya, dimana saya lihat di sini. Jadi seperti gitu ya. Jadi maaf kalau berisik ya. Kalau kita bicara hubungan toksik ya, itu kan berarti hubungan yang tidak sehat, dimana satu dirugikan, satu diuntungkan ya, ataupun mungkin kondisinya satu dipermalukan, satu senang di atas penderitaan kita ya. Karena di sini kalau kita bilang ada beberapa yang toksik bukan hanya dari pasangan, tetapi dari pekerjaan, dari pimpinan, bahkan diri kamu sendiri ada yang toksik. Kenapa? Karena merasa cemas, merasa takut, ataupun minder dan tidak percaya diri ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya.
Dimana kalau saya lihat di sini untuk pasangan ya yang toksik, nah ini pasangan di sini ada narsistik ya. Dimana saya lihat yang tadi saya bilang kamu itu harus ikut saya ini kepala keluarga ya. Padahal sendiri tidak, tupoksinya nggak diikut, nggak dijalankan sebagai kepala keluarga, tapi menuntut untuk diikuti, dihormati ya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang kalian sudah berpisah, ada beberapa yang saya lihat di sini sudah berpisah, saya merasakan energi sangat perih ya, sampai ada trauma di mana mungkin aib-aib kamu dibuka ataupun mungkin menceritakan jelek-jelek tentang dirimu, kekurangan-kekuranganmu ya. Kadang-kadang itu dia memutarbalikan kata ya. Jadi contohnya dia bilang, wah ini Taurus ini boros ya, ataupun mungkin kondisinya, wah ternyata saya berselingkuh karena dia tuh terlalu begini 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 begini. Pokoknya ada aja hal-hal yang sebenarnya salah dia tapi dia membenarkan kesalahannya dan menyalahkanmu ya. Dan ada pun juga saya lihat di sini pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa dia pergi. Karena kalau kita bicara narsistik ya atau hubungan toksik ini kan membuat kita tuh sakit hati yang mendalam, ataupun mungkin kamu merasa bahwa kok orang ini yang saya banggakan, yang saya sayangi, bisa tega seperti begitu, kok nggak ada hatinya, dia nggak melihat dari sisi perjuanganku, dia nggak lihat dari sisi diriku yang sangat membutuhkannya ya. Ya kalau orang narsistik ataupun ya narsistik apa NPD ya, orang-orang ini kan punya kelainan ya, punya, bukan kelainan juga maaf, gangguan kepribadian ya. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai gangguan kepribadian itu kan berarti orang ini lagi sakit ya, dirinya itu lagi sakit, sedangkan kamu mau buat dia sembuh ya nggak bisa ya. Kita di sini hanya menuntun, apalagi bicara kegangguan kepribadian, diri dia, mental dia. Di sini kita hanya bisa menuntun, dia mau berubah tidak, itu pun harus lama. Dan kalau dibilang NPD, ya begitu lagi, kembali lagi, dia tahu apa yang dia lakukan salah, ya. Ini kan dibilang orang kalau di dalam tanda kutip gila, tapi dalam gila yang masih tahap rendah ya. Karena kadang-kadang dia bilang di sana lain, di sini lain gitu. Tidak bisa mempertanggungjawab, tidak ada tanggung jawab dan tidak bisa mempertanggungjawab apa yang dia katakan. Selalu mencuci tangan ya. Ya kalau mau dibilang mau berubah, ya berubah dalam bentuk apa dulu. Kalau dalam bentuk sikap, ya kamu punya apa yang dia bisa dapatkan baru dia berubah. Ada motivasi. Ya motivasinya, oh saya mau dapatkan sesuatu dari dirimu, oke saya pura-pura. Tapi itu pura-pura loh ya, bukan berarti dia tulus. Jadi kalau kamu meminta ketulusan dari seorang narsistik, itu orang sakit, orang nggak bisa tulus. Contoh ya, kalau kita sakit ya kita nggak bisa maksimal menolong orang kan, kenapa diri kita aja sakit. Dan kalau dibilang ketulusan untuk dirinya itu yang akan dia berikan itu hanya untuk dirinya sendiri ya. Kebahagiaan yang kamu mungkin inginkan dari dirinya itu dia nggak akan dia nggak akan berikan. Kenapa? Karena orang narsistik ini kan apa ya, kalau dibilang mempunyai kelainan yang mana dia ingin bahagia untuk dirinya, dan di mana dia kebahagiaan yang dia dapatkan itu dari penderitaan dari orang lain, dan di mana kamu adalah mangsanya secara tidak langsung ya. Karena kamu kan orang terdekat dia, dia tuh akan mencari orang-orang yang terdekat. Jadi kalau dibilang gini, ada beberapa orang yang kok dia tega ya kak, membuat saya seperti gitu, ya nggak lihat dari sisi kebaikan saya. Iya iya, karena pada saat kamu menderita dia bahagia, dan pada saat kamu bahagia dia yang menderita. Sedangkan dia tuh mau bahagia dengan dirinya. Tidak mungkin dia mau berbuat untuk menderitakan dirinya. Dan pada saat dia bahagia ya posisinya kamu menderita. Contoh ya, kamu punya rumah ya, bagaimana caranya supaya saya menguasai rumah ini, dia begitu. Ataupun mungkin setidaknya kalau kamu tidak mendapatkan rumah itu, saya tidak mendapatkan rumah itu, ya kamu juga jangan mendapatkan rumah itu. Ini contoh, diambil sertifikat ya, terus diagunkan, alasan ini alasan itu. Kalau seandainya rumahnya masih bagus, bagaimana caranya supaya kamu keluar dari rumah itu ya. Ini contoh kalau seandainya bicara rumah kalau sudah bersama ya. Ataupun mungkin kondisinya bagaimana caranya supaya dia menggolkan semuanya. Apalagi kalau kalian sudah punya anak, tamengnya anak ya. Jadi kamu tuh tidak bisa berkutik, kamu kakinya tuh kayak dipasung gitu,
kamu ingin pergi, kamu tahu bahwa hubungan itu udah nggak baik, tetapi karena anak, ini contoh, kalau anakmu menangis, kalau seandainya kamu di posisi wanita ya, ibu-ibu aku rindu ayah, jadi kamu lagi kayak macam empatinya, aduh ya ampun anakku, saya menderita, tetapi saya nggak mau juga lihat kamu menderita, biarlah ibu yang menderita. Padahal kamu tidak tahu bahwa itu jebakan, dimana kamu yang akan menderita, menerima penderitaan-penderitaan, dimana dia ingin senang kan, jadi dia ingin menderitakan kamu. Dan jangan kaget kalau anakmu juga ikut narsistik. Kenapa? Karena dia tertular. Anak kecil itu kan polos, ya. Terkadang kita bilang, aduh kita membahagiakan anak dengan cara yang salah ya fatal, ya. Jadi kalau anakmu membangkang, ya itu karena kamu kurang tegas. Dan kalaupun seandainya kamu tegas, mungkin ada kata atau tindakan kamu yang mungkin kasar terhadap anakmu karena ketegasan. Biasa kalau ketegasan kan agak kasar ya. Nanti dia malah membela ataupun menyalahkan kamu tuh, lihat di cerita ke keluarga ataupun siapapun untuk memojokkanmu. Jadi kamu bingung ya, ini sebenarnya saya mau bikin apa? Saya selalu salah di matanya. Dan dia tidak bahagia bersamaku. Begitupun diriku tidak bahagia bersamanya. Tetapi karena anak, mau tidak mau saya harus bertahan. Ada pasangan malas, kamu tetap di situ. Pasangan tukang pukul, tukang judi masih di situ. Nah ini kita bicara pasangan narsistik. Kalau dalam pekerjaan ya sama. Aduh karena duitnya aja makanya saya sebenarnya nggak nyaman. Tapi karena duit saya mau kerja di mana lagi. Padahal kamu udah tahu bahwa pekerjaan itu tidak sesuai dengan dirimu. Ataupun mungkin pimpinan ya mengatasnamakan pimpinan padahal sebenarnya dia inginkan kamu, keuntungan dari kamu. Mungkin cuman hidung belang, orang-orang hidung belang ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kesepian, dia ingin seks saja, tapi mengatasnamakan pimpinan, jadi kamu nggak bisa berkutik, wah itu pimpinan saya, sudah saya ikut-ikut aja deh, dibandingkan nanti saya dipecat atau apa. Padahal untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk perusahaan loh. Jadi harus berpikir bahwa kalau kondisi kamu, pikiran hatimu sudah nggak nyaman, kenapa kamu harus bertahan di situ? Berarti ada yang salah. Kenapa? Intuisimu menolak, ya, hatimu menolak. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, berarti ada antara trouble, tidak nyaman, tidak sinkron antara otak dan hatimu. Pikiranmu itu harus sejalan dengan hati, supaya apa? Hidupmu tenang. Sekarang kondisinya kamu kan nggak tenang. Kalau seandainya kamu belum menikah, ya, ini juga ya, edukasi juga ya kepada orang-orang yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah ya kamu yang harus bisa mengontrol emosimu dan kamu harus bisa memilih. Karena kalau sudah nikah kan itu kembali ke personal, ya, kekuatan masing-masing. Terkadang orang tidak kuat dan akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya entah mukanya lebih kelihatan nggak beres ya, nggak terurus, ataupun mungkin dia sakit-sakitan dan mungkin cepat meninggal. Orang NPD itu cepat meninggal loh, maaf ya. Kenapa? Korban NPD, maaf, dikarenakan tekanan. Ya, jadi sayangilah dirimu, sangat disayangkan kalau hidup di dunia yang hanya sebentar ini ya, hanya dipakai untuk tidak bahagia. Dan kalau seandainya belum menikah, ya ini edukasi supaya kamu tuh harus bisa tahu bahwa oh ini NPD atau tidak. Dengan cara apa? Ya kamu harus lebih banyak mengenal dia, minimal ya kamu pergi jalan bareng sama dia berlama. Karena NPD itu ya, dia bisa mengkamuflase. Dia mencari dulu kebaikan-kebaikan, dia memberikan dulu kebaikan-kebaikan supaya kamu kagum terhadapnya, yakin bahwa dia yang terbaik untukmu. Ya dia pintar berdrama, makanya saya bilang kamu itu mungkin jalan beberapa waktu ya, mungkin 3 bulan, 2 bulan bersamanya ya. Jalan bersama bukan cuman 1-2 jam, maksudnya ya berhari-hari mungkin kamu pergi dengan dia dalam tanda kutip ya liburan bersama selama 1-2 bulan, baru kamu bisa tahu oh karakternya kayak gimana. Ya, jadi orang NPD itu kalau dengan keluarga ataupun dengan sahabat, orang-orang yang sudah terdekat dengan dia, yang sudah tahu karakternya, pasti dia orang itu udah nggak mau sama dia. Kenapa? Karena dia mengorbankan orang-orang di sekelilingnya gitu, ya, untuk meraih prestasinya menurutnya gitu. Jadi contoh ya, dia sikut menyikut. Jadi contoh kalau ada makanan, ya dia rela untuk mendapat senggol orang ya, untuk mendapatkan makanan itu tanpa dibagi. Jadi dia makan di depan orang-orang yang kelaparan
makan begitu aja tanpa dibagi, tanpa membagi. Padahal mungkin orang-orang yang kelaparan itu punya bagian di dalam itu, tetapi dia mau ambil semua. Contoh, ada makanan ada 5, ya sudah diambil 5-5, dia nggak mau berbagi. Dan dia pas makan ya di depan orang kelaparan itu dia tega. Karena dia senang, dia melihat orang yang, oh kamu kelaparan ya. Saya lihat nih, saya lagi makan. Kamu ngiler-ngiler aja ya. Dia punya rasa senang sendiri gitu ya. Jadi kalau belum menikah ya harus bisa lebih jeli ya, lebih jeli karena hubungan toksik kalau sudah menikah kan lama-lama kamu jadi stres sendiri ya, kasihan jiwamu. Mungkin kamu terus ada yang bertanya kepada saya, Kak kenapa orang MPD bisa setega itu? Iya, karena memang kan ada kelainan dalam mentalnya, dalam jiwanya. Kita bukan bilang tega, karena menurut dia itu baik, kayak anak kecil ya yang ada dalam tubuh orang dewasa. Kalau kita bilang anak kecil itu kan dia belum tahu apa-apa, dia taunya semua baik. Dan semakin coba ya kalau kalian punya anak kecil di balita ya yang belum tahu apa-apa, semakin rumah berantakan kamu sudah membersihkan rumah, ternyata dia suka membuat berantakan rumah lagi. Karena ya dia tahu bahwa itu saya kayak merdeka, nggak ada apa-apa. Dia nggak mau tahu orang capek, nggak mau tahu orang lingkungan apa untuk penglihatan itu kurang bagus. Suka-suka dia. Dimarah juga dia belum mengerti marah, tertawa, pokoknya intinya happy aja dia, anak kecil ya. Nah sama, itu kalau narsistik itu kepribadiannya ya dia anak kecil yang ada dalam tubuh orang dewasa. Ya, walaupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa kalau orang besar kan pasti dia sudah tahu oh ini bagus dan tidak. Tetapi dalam hatinya itu, dalam jiwanya itu saya harus apa ya kalau dibilang, saya ini harus menjadi seorang pemenang gitu. Saya harus bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu memang dia punya secara psikolog memang otaknya seperti gitu. Untuk mendapatkan kebahagiaan harus melihat ke penderitaan orang lain. Dan melihat dari prestasinya. Dan tidak mau disalahkan. Nah itu ya, jadi kalau kamu ada juga sahabat-sahabat yang mungkin koneksi dengan orang-orang terdekat, orang tua yang harus begini ya, menyalahkan orang. Kalau seandainya kamu anak NPD ya, kamu bisa tertular menjadi OMPD. Contohnya kalau ayahmu atau ibumu NPD ya, kamu bisa tertular. Kenapa? Karena dari kecil kamu sudah termindset seperti apa yang dia lakukan. Ibaratkan kamu itu cerminannya. Kenapa? Karena kamu mengikuti. Makanya buah tidak pernah jatuh dari pohon. Kenapa? Karena didikan dari kecil. Makanya kalau seandainya kamu tahu bahwa pasanganmu NPD saat ini, ya kamu harus bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan anakmu. Tetapi terkadang kalau orang belum teredukasi, ya dia merasa bahwa anak saya nanti jauh dari ayahnya. Padahal kalau kamu tidak tegas, dia juga akan bisa menjadi orang NPD di masa depan. Nah itu ya, jadi kalau kamu sudah tahu, kita kan punya intuisi, kita bicara intuisi, suara Tuhan dari hati kita. Dimana kalau memang kamu sudah tidak nyaman, berarti hatimu itu bergejolak. Ya kalau macam contoh, kita jangankan dengan NPD ya, kita pakai baju sempit aja nggak nyaman, itu kan berarti jiwa dan raga kita tuh nggak nyaman gitu. Macam contoh ya, saya pakai pakaian ini bagus, saya suka nih, hati kita suka. Tetapi pada saat dipakai sempit atau terlalu seksi atau bukan gaya kamu gitu, pasti kan kamu nggak deh. Pasti akan ada gitu ya, ganti baju aja deh dibandingkan malu-maluin, nggak dibandingkan saya nggak pede. Tapi pada saat kamu pakai baju yang sesuai dengan pilihanmu, hatimu nyaman, hatimu walaupun mungkin dibilang nggak terlalu suka bajunya, tapi pada saat kamu lihat di kaca, wah ternyata bagus, akhirnya nyaman ya, walaupun mungkin kondisinya tidak seindah baju yang tadi ya, tapi kamu nyaman, kamu pede. Ada kan seperti gitu, beli baju tetapi nggak dipakai, cuma dikoleksi doang ya, ataupun sepatu cuma dipakai sekali langsung dikoleksi doang ya, akhirnya rusak karena nggak dipakai. Nah itu karena kebanyakan kita itu lebih ke membeli karena keinginan bukan kebutuhan. Nah sekarang kamu juga harus membeli karena kebutuhan bukan keinginan.
Nah, sama seperti NPD. NPD kamu itu dengan hubungan dengan NPD karena kamu menginginkan cinta dari dirinya, memberikan cinta. Padahal sebenarnya kalau dibicara cinta ya kamu harus ciptakan cinta untuk dirimu sendiri, kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Tidak usah mengharapkan orang lain. Orang lain memberikan cinta kepadamu, ya, itu adalah bonus. Kenapa? Kalau dia tidak memberikan cinta ya sudah, kamu santai-santai baik. Jadi kamu tidak merasa bersalah. Selama kamu merasa sakit hati dengan orang itu berarti kamu belum self love, kamu belum mencintai dirimu sendiri. Kenapa? Kamu masih menuntut orang itu datang untuk membahagiakanmu. Pada saat dia tidak membahagiakanmu, kamu sakit hati. Berarti kasihan dirimu, kamu masih mengemis cinta. Salahnya kalau kamu mengemis pada cinta orang yang salah, yang hanya akan datang menyakitimu. Nah, itu ya. Jadi kalau dibilang cinta toksik ya jangan berharap cinta dengan orang toksik. Ngapain? Lucu ya. Kita mau berharap dengan orang yang untuk menyakiti kita gitu. Kita datang kepada orang yang hanya untuk menyakiti kita. Ya, dan itu parahnya lagi ada beberapa yang sudah tahu. Saya tahu Kak Ica, dia nggak pantas buat saya, tapi saya nggak bisa. Itu kan berarti orang ini kayak gimana ya? Kalau orang bodoh ya, maaf, saya bukan bicara kasar di sini, tapi harus memang mungkin saya mengatakan seperti gitu supaya logika kamu up ya. Kalau orang bodoh dia tidak tahu apa dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Itu orang bodoh loh. Dan pada saat dia tahu, dia tidak melakukannya karena dia sudah tahu gitu. Ya, orang bodoh kan kalau tidak tahu karena dia melakukan itu karena dia tidak tahu. Tetapi ini kan kamu sudah tahu tapi kamu masih melakukannya. Terus itu bisa disebut apa? Orang apa itu? Ya. Jadi kadang-kadang saya tertawa ya, ini orang ini gimana ya? Apakah dia sudah juga ikut sebagai narsistik yang ada gangguannya karena terlalu lama-lama dengan narsistik? Ya. Harus tegas pada diri sendiri. Kalau kamu tidak tegas pada diri sendiri, ya anggap aja dia tahu bahwa kamu itu lemah. Karena apa? Empati kamu tinggi. Padahal kalau kita bicara empati, suara hati ya, itu lebih tinggi pada saat kita berbicara dengan semesta. Ya, tetapi kalau bicara dengan hubungan antar manusia harus antara hati dan logika itu harus seimbang. Ya, jadi kemarin bilang Kak Ica kemarin bilangnya harus kita berempati, harus lebih tinggi hati kita dibandingkan logika kita. Iya, kalau dengan Tuhan itu kan beda dengan manusia. Kalau kamu mau di vibrasi atas mendengar suara Tuhan, berarti kamu harus bisa lebih mendominasi hati kamu, lebih banyak keheningan, terus harus bisa lebih kalau dibilang lebih tenang, ya. Vibrasi atas itu kan hilangkan semua dendam, kebencian, amarah. Tetapi kalau kita berhubungan dengan manusia, ya harus seimbang antara hati dan logika. Kalau kamu dengan manusia ini si A, kamu nyaman, berarti hati dan logika kamu nyaman bersamanya, ya kamu ke situ, berarti satu vibrasi. Tetapi kalau kamu di manusia B dan kamu merasa kok saya nggak nyaman ya, berarti itu ada yang salah antara hatimu yang tidak nyaman atau logikamu yang tidak nyaman. Ya, macam contoh kamu sudah tahu bahwa oh ternyata dia nih orangnya pelit, tapi masih mau dekat-dekat di situ, ya otomatis kalau jangan salahkan semesta kalau kamu diporotin. Kenapa? Karena orang pelit kan maunya hanya menerima, tidak mau memberi. Nah, itu ya. Jadi pakai logika kalau bersama manusia. Ini kita bicara tentang hubungan antara manusia dan manusia, bukan antara manusia dan Tuhan, ya. Jadi kalau kita bicara hubungan ya harus pakai logika juga supaya kita juga jangan kalau dibilang dimanfaatkan. Kasihan dirimu hanya hidup untuk dimanfaatkan orang. Ya, ada orang bilang nggak apa-apa Kak, nanti kan kita di surga mendapatkan balasan dari Tuhan ya. Ya memang ada karma baik, ada karma buruk. Tetapi ya setidaknya kamu bisa mencegah dirimu, kan kita bicara karma baik, karma buruk ini kan karena tindakan kita ke orang lain yang jahat. Maksudnya saya, macam contoh, kalau kamu membalas perbuatan narsistik berarti ada perbuatan buruk yang akan kamu dapatkan. Kalau memang seandainya kamu tidak melakukan apa-apa berarti kan tetap aja perbuatan netral kamu. Oke, saya tetap disakiti, saya memberikan dia pemaafan. Oke, berarti kamu mendapatkan karma baik di masa depan. Oke, memang betul. Tetapi yang bobroknya kalau kamu mengizinkan dia tetap menyakitimu dan kamu berharap akan mendapatkan karma baik. Ya. Artinya maksudnya kamu tuh menghindarlah dari dia supaya hidupmu tenang. Ngapain kita hidup di dunia ini menderita dan akhirnya cuman mau menuai karma baik, tetapi belum tentu kamu dapat.
di dunia ini. Ya mungkin di dunia masa depan ya itu urusan beda. Tapi untuk saat ini kan kita harus lebih mencintai diri sendiri. Tanpa menyakitkan orang lain ya, menyakiti orang lain ya. Makanya saya bilang kamu lebih banyak menghindar. Seperti gitu ya. Sayangi dirimu karena yang tadi saya bilang, kasihan dunia yang cuman sesaat ini ya, secepat ini ya, sesingkat ya. Tetapi dipakai untuk tidak berbahagia itu sangat disayangkan. Ya. Jadi harus lebih cerdas untuk diri sendiri. Kadang-kadang Taurus tuh cerdas untuk orang lain dan membantu orang lain. Tetapi terkadang kamu itu malah tidak memperhatikan dirimu sendiri. Bukan kita bicara egois, no ya, tidak ada egois-egois di sini. Kini kita bicara tentang bagaimana kita berpikir secara realistis untuk kesehatan mental dan jiwa kita, ya. Kalau kita bilang secara logika, mungkin kita kelihatan baik-baik saja, ya. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata hati kita. Tetapi kamu tidak tahu bahwa ternyata saya sudah sakit menyakiti hati saya. Karena jiwa dan raga ini kan berbeda. Sayangilah jiwa dan ragamu supaya hidupmu penuh dengan makna ya. Kamu bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Supaya pada saat kamu pertanggungjawabkan di akhirat nanti ya, ternyata ini loh, saya hidup di dunia ini tuh ada sesuatu yang saya bikin untuk sesama. Ya, setidaknya ya untuk diri sendiri dulu. Bagaimana kamu menolong orang kalau dirimu sendiri sakit? Ya nggak bisa. Harus benahi dari diri sendiri dulu, baru kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Seperti gitu ya. Jadi jangan dekat-dekat sama NPD. Kalau kamu sudah tahu dan kamu masih dekat, ya itu kebodohanmu. Tetapi kalau memang kamu tahu dan kamu mengambil keputusan untuk lebih self-love, lebih tegas pada diri sendiri, yakinlah bahwa jangankan NPD, orang-orang yang hanya untuk memanfaatkanmu itu nggak akan berani untuk macam-macam kepada kamu. Kenapa? Karena kamu punya ketegasan. Terkadang kita tidak tegas pada diri sendiri dan akhirnya ya karena kebodohan kita dimanfaatkan. Nah itu, jadi sekarang harus bisa lebih cerdas untuk diri sendiri, lebih pintar untuk diri sendiri, dan lebih peka terhadap diri sendiri ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya kasih coaching saat ini ya, tentang hubungan toksik bersama narsistik. Semoga edukasi ini bisa lebih up terhadap kamu yang mungkin kondisinya dalam kondisi terkoneksi dengan orang narsistik ya. Dan ya saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya coachingkan ya untukmu. Semoga resonate dan semoga ada manfaat ya, dan kamu bisa mengambil keputusan untuk dirimu di hari esok. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Taurus, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.